Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan topik yang telah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai program linier. Nah, jika sebelumnya kita telah menentukan nilai optimum, yaitu nilai maksimum atau minimum dengan menggunakan titik pojok, maka hari ini kita akan menggunakan garis selidik. Oke? Nah, garis selidik ini diambil dari yang namanya fungsi tujuan. Garis selidik biasanya dibentuk dari fungsi tujuan. Misalkan fungsi tujuan kita adalah Z sama dengan AX tambah BY. Maka nanti kita akan membentuk garis selidik dari fungsi tujuan ini. Misalkan garis tersebut adalah K sama dengan AX tambah BY. Oke, garis selidik haruslah sejajar terhadap garis fungsi tujuan. Nah, garis selidik ini nanti akan kita geser mendekati titik-titik yang berada di daerah penyelesaian atau yang berada pada pertidaksamaan linier pada daerah penyelesaian atau daerah arsir. Oke, untuk lebih memahami teori tadi, maka akan saya berikan di sini suatu contoh kasus. Oke, ini dia contohnya. Diberikan suatu daerah himpunan penyelesaian, ini yang diarsir. Oke, di mana si pertidaksamaan ini adalah X tambah Y sama dengan 5, ini adalah garisnya. Maka pertidaksamaannya karena daerah arsirnya berada di bawah garis, maka pertidaksamaan linier kita ini adalah X tambah Y kecil sama dengan 5. Nah, kemudian kita akan memaksimalkan nilai fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 3X tambah 2Y. Caranya adalah, pertama mari kita soroti fungsi tujuan kita. Oke, fungsi tujuan kita adalah Z sama dengan 3X tambah 2Y. Maka seperti teori tadi adalah kita harus membentuk garis selidik, yaitu K1 sama dengan AX tambah BY. Oke. Nah, si K di sini adalah biasanya, ini biasanya ya, tapi tidak selamanya. Biasanya adalah bentukan dari KPK koefisien-koefisien si variabel X maupun si Y. Nah, kalau di sini koefisien X adalah 3, sedangkan koefisien Y adalah 2, maka mari kita buat si K-nya itu adalah 6. Oke, sehingga garis selidik kita, garis selidik adalah 3X tambah 2Y sama dengan KPK-nya adalah 3 dan 2 berarti 6. Oke, nah sekarang kita akan membentuk garis 3X tambah 2Y di koordinat kartesius kita ini. Oke, pertama sekali adalah kita tentukan titik potong dengan sumbu X. Oke, tipot dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jika Y 0, maka 3X sama dengan 6, sehingga X sama dengan 2. Maka titik potong untuk sumbu X adalah 2, 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Jika titik potong dengan sumbu Y, maka X 0. Nah, jika X 0, maka 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 3. Sehingga titik potong kita terhadap sumbu Y adalah 0, 3. Nah, kedua titik ini kita letakkan di koordinat kartesius kita ini. Oke, yang pertama adalah 20. Oke, 20 mungkin sekitar di sini. Nah, kemudian adalah titik 03. Oke, sekitar di sini. Nah, sekarang kita akan menghubungkan kedua titik ini. Oke, kita akan menghubungkan kedua titik ini. Perhatikan di sini. Nah, inilah dia garis selidik K, yaitu 3X tambah 2Y sama dengan 6. Nah, sekarang kita akan menentukan dari kedua titik ini, yaitu titik 05, ini kan titik 05 ini ya, ini titik 05, atau titik 50, dengan menggunakan garis selidik, manakah yang merupakan titik maksimum? Oke, karena yang diminta adalah nilai maksimal, maka pertama sekali kita menentukan titik maksimum itu adalah 05 atau 50. Nah, caranya adalah ini. Kita akan menarik garis sejajar dari garis selidik ini. Kita akan mendekatkan garis selidik ini terhadap dua titik pojok ini. Nah, yang paling jauh dari garis selidik ini itu adalah penentu titik maksimal, sedangkan yang paling dekat adalah penentu titik minimal. Oke, sekarang mari kita tarik. Ingat, cara menariknya haruslah sejajar. Oke, kita tarik sejajar. Kita tarik.
Nah, ternyata garis si selidik ini lebih dekat ke titik 05. Maka si 05 bukanlah titik maksimalnya. Oke, karena apa? Masih ada titik 50 yang lebih jauh dari garis selidik ini. Sehingga penentu maksimal, oke, nilai maksimal ditentukan oleh titik 50. Oke, ini penentu nilai maksimal. Oke, inilah dia. Nah, ditanya berapakah nilai maksimal, maka kita tinggal mensubstitusikan nilai 50 ke fungsi tujuan kita. Sehingga Z, oke, Z sama dengan 3x tambah 2y. Oke, Z sama dengan 3x tambah 2y. Sekarang kita akan mengganti nilai x-nya menjadi 5. Ini 5. Kemudian y-nya 0. Maka 3 kali 5, 15 tambah 0 adalah 15. Sehingga nilai maksimalnya adalah 15. Oke, 15. Nah, apakah jawaban kita ini benar? Jika kita ragu, maka kita boleh menggunakan yang namanya uji titik pojok. Oke, titik pojok yang akan kita uji adalah titik-titik yang berada di daerah arsir. Titik yang pertama adalah titik 00, berikutnya adalah 05, dan kemudian adalah 50. Oke, kita buat di sini ya. Uji titik pojok yang pertama adalah 00, 05, dan 50. Titik-titik ini akan kita uji ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 3x tambah 2y. Nah, di saat x-nya 0 dan y-nya 0, maka fungsi tujuan akan bernilai 0. Kemudian, di saat x-nya 0 dan y-nya 5, maka fungsi tujuan akan bernilai 2 kali 5, 10. Sedangkan di saat x-nya 5, 15, saat y-nya 0, maka ini jadi 0, 15 tambah 0 adalah 15. Oke, jika dilihat dari uji titik pojok ini, yang memiliki nilai maksimal adalah pada saat x-nya bernilai 5 dan y-nya bernilai 0. Sehingga benarlah teori kita tadi bahwa titik terjauh dari garis lidik merupakan titik yang menghasilkan nilai maksimum. Dengan catatan, garis yang kita arahkan yang mendekati titik-titik pada daerah penyelesaian adalah garis yang sejajar. Oke, seperti ini. Maka si 50 titik terjauh, sehingga 50 lah penentu nilai maksimum pada grafik ini. Nah, untuk memantapkan konsep kita terkait dengan garis selidik, kita akan membahas soal. Nah, di sini sudah diberikan, tentukanlah nilai. Nah, di sini sudah diberikan soal, yaitu tentukanlah nilai minimum dari fungsi tujuan Z sama dengan 3x tambah 6y yang memenuhi syarat x besar sama dengan 0, y besar sama dengan 0, 4x tambah y besar sama dengan 20, dan x tambah y besar sama dengan 10. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggambarkan pertidaksamaan ini. Oke, keempat pertidaksamaan ini yang kita sebut sebagai fungsi kendala atau syarat pada koordinat Kartesius. Oke ya. Sekarang kita buat dulu sumbu x dan y-nya. Nah, yang pertama adalah untuk x besar sama dengan 0, maka semuanya berada di kanan sumbu y. Oke, sehingga tidak akan ada penyelesaian di daerah kiri sebelah sumbu y. Sedangkan untuk y besar sama dengan 0 artinya, ya kan? Artinya tidak akan ada daerah arsir berada di bawah sumbu x. Oke, semua harus berada di atas sumbu x. Dengan kata lain, untuk x besar sama dengan 0 maupun y besar sama dengan 0, maka daerah penyelesaian itu berada di kuadran pertama. Oke ya. Nah, berikutnya 4x tambah y besar sama dengan 20. Oke. Maka kita akan menentukan titik potong jika x-nya 0. Oke, jika x-nya 0, maka y 20. Kemudian jika y-nya 0, oke, jika y-nya 0, maka 4x sama dengan 20 sehingga x sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan meletakkan titik ini pada koordinat Kartesius kita ini. Oke, yang pertama adalah kita akan menempatkan titik
0,20. Oke, 0,20 ini kita misalkan 5, 10, 15, 20. Nah, di sini 0,20. Kemudian 50 di sini. Nah, sekarang kita akan menghubungkan kedua titik ini. Kita akan menghubungkannya. Oke. Inilah garis 4X tambah Y sama dengan 20. Oke, ini garisnya. Nah, manakah pertidaksamaannya? Biasanya pertidaksamaan itu digambarkan di koordinat kartesius berupa daerah arsir. Sehingga yang manakah daerah arsirnya? Jika pertidaksamaannya besar sama dengan 20, maka caranya adalah mari kita ambil sembarang titik selain titik-titik yang berada pada garis untuk kita uji kepertidaksamaan ini. Nah, biasanya gampangnya adalah titik 00. Oke, kita uji 00. 0 kali 4, 0 tambah 0 adalah 0. Apakah 0 lebih besar sama dengan 20? Jawabannya tidak. Karena 0 tidak lebih besar dari 20, maka daerah di sebelah kiri garis bukanlah daerah penyelesaian. Maka di manakah daerah penyelesaiannya? Oke, daerah penyelesaiannya adalah di sebelah kanan. Saya buat halus seperti ini. Oke, ini dia daerah arsir untuk si garis atau untuk si pertidaksamaan 4X tambah Y besar sama dengan 20. Nah, garis yang kedua, oke, pertidaksamaan yang kedua adalah ini. Nah, untuk menggambarkan pertidaksamaan X tambah Y besar sama dengan 10 pada koordinat kartesius ini, pertama sekali adalah kita harus menentukan titik-titik potongnya terlebih dahulu. Oke, titik-titik potong itu dikerjakan dengan cara kita ambil titik potong dengan sumbu X, maka Y sama dengan 0. Jika Y-nya 0, maka titik yang kita peroleh adalah titik 10, 0. Kemudian, bagaimana jika X-nya yang 0? Jika X-nya 0, maka titik yang kita peroleh adalah 0, 10. Nah, kemudian kedua titik ini akan kita letakkan pada koordinat kartesius. Yang pertama adalah 10, 0 di sini. Yang kedua adalah 0, 10 di sini. Nah, kedua titik ini yaitu 0, 10 dan 10, 0 ya, akan kita hubungkan. Oke, kita tarik dulu garis. Nah, seperti ini. Berikutnya, kita akan menentukan daerah arsirnya. Di manakah daerah arsir untuk X tambah Y besar sama dengan 10? Sama seperti tadi, untuk si garis yang merah ini, kita akan mengambil sembarang titik selain titik yang berada pada garis, yaitu lebih gampangnya kita ambil titik 00. Ya kan? 0 tambah 0, apakah lebih besar dari 10? Jawabannya tidak. Karena 0 tidak lebih besar dari 10, maka daerah di bawah garis berwarna biru muda ini bukanlah daerah penyelesaian. Maka yang manakah daerah penyelesaiannya? Berarti garis yang berada di atas. Oke, jika kita gabungkan kedua arsiran, daerah garis pertidaksamaan yang pertama dan kedua, maka daerah arsir yang kita peroleh adalah ini. Oke, ini dia. Oke, coba kita perhatikan. Titik-titik uji yang berada di daerah penyelesaian adalah yang pertama 0, 20. Berikutnya 10, 0. Ya kan? Dan yang terakhir adalah ini. Nah, kita tidak tahu dengan melihat seperti ini titik berapakah ini, begitu ya. Sehingga untuk mencari titik ini, oke, kita sebut titik A. Untuk menentukan titik A, oke, maka kita akan melakukan proses eliminasi substitusi pada kedua garis ini. Oke, tadi ini nama garisnya adalah X tambah Y sama dengan 10. Nah, kita akan melakukan proses eliminasi substitusi. Oke, kenapa? Karena A ini adalah perpotongan kedua garis ini. Oke, mari kita lakukan. Yang pertama adalah 4X tambah Y sama dengan 20. Garis yang kedua adalah X tambah Y sama dengan 10. Nah, kemudian kita eliminasikan dengan cara mengurangkan. Y kurang Y habis, 4X kurang Y adalah 3X sama dengan 20 kurang 10 adalah 10. Sehingga diperoleh X sama dengan 10 per 3. Oke. Kemudian ini kita substitusikan si X sama dengan 10 per 3.
akan disubstitusikan ke X tambah Y sama dengan 10. Sehingga Y sama dengan 10 dikurang 10 per 3 sama dengan, nah 10 ini kan 30 per 3. Maka 30 per 3 kurang 10 per 3 adalah 20 per 3. Nah, sekarang kita sudah memperoleh titik A itu adalah titik, ya kan, 10 per 3, 20 per 3. Nah, sekarang kita akan menentukan yang namanya garis lidik. Oke. Garis lidik itu dibentuk dari Z sama dengan 3X tambah 6Y. Oke. Maka garis lidik yang akan kita pilih adalah 3X tambah 6Y sama dengan KPK dari 3 dan 6, yaitu 6. Oke. Nah, kemudian ini masih bisa disederhanakan atau tidak disederhanakan juga nggak apa-apa, biarkan aja seperti ini. Nah, kemudian kita akan menggambarkan ini garis lidik yaitu 3X tambah 6Y sama dengan 6 pada koordinat kartesius ini. Oke, caranya sama seperti tadi. Ya kan, kita akan menentukan titik potongnya terlebih dahulu, yaitu jika X-nya 0, oke, maka Y sama dengan 1. Berikutnya, jika Y-nya 0, maka X-nya sama dengan, jika Y 0, maka 3X sama dengan 6, maka X adalah 2. Oke, kita akan meletakkan titik 01 dan 20. Oke, 01 dan 20. Nah, ini dia titiknya. Oke, kemudian kedua titik ini akan kita hubungkan. Ini dia. Oke, yang warna ungu ya. Ini berwarna ungu di sini. Nah, inilah dia yang namanya garis lidik. Oke, garis lidik ini akan kita tarik secara sejajar mendekati ketiga titik pojok ini. Oke, saya lingkari dulu titik pojoknya biar kelihatan ya. 1, 2, 3. Nah, garis lidik akan kita tarik mendekati ketiga titik pojok ini. Oke, titik yang paling dekat ke garis lidik adalah titik penghasil nilai minimum, sedangkan titik yang terjauh dari garis lidik adalah titik penghasil nilai maksimum. Sekarang mari kita tarik, kita dekatkan garis lidik ini ke titik-titik pojok ini. Harus sejajar. Nah, titik yang ketemu pertama sekali adalah 10, 0. Maka 10, 0 ini adalah titik penghasil nilai minimum. Oke. Berikutnya, kita dekatkan terus-menerus. Oke. A, apakah A maksimum? Tidak. Kenapa? Masih ada titik 0,20 yang merupakan titik terjauh dari garis lidik. Maka si 0,20 ini adalah titik penghasil nilai maksimum. Oke. Nah, pertanyaannya, berapakah nilai minimum? Maka kita akan mensubstitusikan nilai 10, 0 ke fungsi tujuan. Maka nilai minimum kita adalah 3 kali 10 tambah 6 kali 0, maka Z sama dengan, oke, maka nilai minimum sama dengan 30. Oke, untuk memastikan jawaban kita apakah benar, oke, mari kita bandingkan dengan uji titik pojok. Oke. Ya, saya buat di sini uji titik pojok. Nah, titik yang pertama yang akan kita uji adalah 10, 0. Berikutnya 10 per 3, 20 per 3. Berikutnya adalah 0,20. Oke, di mana fungsi tujuan kita adalah Z sama dengan 3X tambah 6Y. Nah, saat disubstitusikan si 10, 0 ke sini, maka hasilnya adalah 3 kali 10 tambah 0, 30. Kemudian saat X-nya 3, maka 3 kali 10 per 3 tambah 6 kali 20 per 3. 3 kali 10 per 3 tambah 6 kali 20 per 3 sama dengan 50. Ya kan, ini kan habis, ini jadi
2 kali 20, 40 tambah 10 adalah 50. Kemudian di saat X-nya 0 dan Y-nya 20, maka ini 0, 6 kali 20 adalah 120. Oke, mari kita bandingkan ke garis lidik tadi. Pada uji garis lidik, 0,20 maksimum, benar ya. Kemudian minimum adalah pada saat 10 0. Oke, benar. Sehingga inilah dia caranya menyelesaikan atau menentukan nilai minimum dengan garis selidik. Nah, berikutnya, contoh soal berikutnya. Kita akan menentukan nilai maksimum dari fungsi objektif Z sama dengan 3X tambah 4Y. Oke, langkahnya sama. Terlebih dahulu kita akan menggambarkan pertidaksamaan ini pada koordinat kartesius. Oke, kita buat di sini. Nah, sama seperti tadi, untuk X besar sama dengan 0 dan Y besar sama dengan 0, daerah arsir itu haruslah berada di kuadran pertama. Kemudian di sini, 2X tambah Y kecil sama dengan 11, maka mari kita tentukan dulu titik potongnya terhadap semua X maupun Y. Oke, jika X-nya 0, jika X-nya 0, maka Y bernilai 11. Sedangkan jika Y 0, jika Y-nya 0, maka 2X sama dengan 11, X adalah 11/2. Kemudian untuk ini, X tambah 2Y sama dengan 10. Saya buat di sini ya, di bawah ya. X tambah 2Y sama dengan kecil sama dengan 10. Jika X-nya 0, maka 2Y sama dengan 10, Y sama dengan 5. Sedangkan jika Y-nya yang 0, maka X sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan meletakkan titik ini pada koordinat kartesius kita. Ini sumbu Y, ini sumbu X. Supaya gambarnya lebih detail, kita letakkan dulu titik-titiknya ya dengan menggunakan bantuan penggaris. Sekarang kita letakkan 0, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 di sini. Kemudian 11/2 itu adalah 5,5. 1, 2, 3, 4, 5,5 di sini. Nah, ini 11/2. Kita hubungkan. Inilah garis 2X tambah Y sama dengan 11. Pertidaksamaannya adalah kecil sama dengan 11, maka kita uji titik, yaitu 00. Ya, 00. Apakah 00 merupakan daerah arsir? Masukkan ke sini. 0 tambah 0 adalah 0, lebih kecil dari 11, jawabannya benar. Maka karena benar, daerah arsirnya adalah di bawah garis. Maka dipastikan di daerah segitiga inilah daerah penyelesaian. Nah, berikutnya, X tambah 2Y sama dengan kecil sama dengan 10. Ini dia titik-titik yang telah kita uji tadi, yaitu 10 0. Ini tadi 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini 10. Berikutnya 05. 1, 2, 3, 4, 5 di sini. Nah, kemudian kedua titik ini akan kita hubungkan. Kita hubungkan ya. Nah, inilah dia titik X tambah 2Y sama dengan 10. Daerah arsirnya juga di bawah garis. Kenapa? Karena pertidaksamaannya kecil sama dengan 10. Yang diwakili oleh titik 00 saat diuji ke pertidaksamaan 0 tambah 0 yaitu 0. Benar, jawabannya lebih kecil dari 10. Sehingga daerah arsir kita adalah ini. Daerah penyelesaian adalah daerah arsir, yaitu ini. Nah, kemudian pada daerah arsir ini kita memperoleh 4 titik pojok, yaitu 05, 00, 11/2,0, kemudian titik ini kita sebut titik A. Sehingga langkah berikutnya adalah menentukan titik A.
Oke, caranya dengan melakukan proses eliminasi pada persamaan ini. Oke, pada persamaan ini pertama kita akan mengeliminasi si X. Oke, kita akan mengeliminasi si X, maka ini kita kali 2. Oke, dikali 2. Oke, sehingga kalau ini kali 2 menjadi 2X, dikali 2 jadi 4Y, kali 2 menjadi 20. Nah, berikutnya kita kurangkan. Jika dikurangkan ini habis, ini menjadi minus 3Y, ini menjadi minus 9, sehingga Y adalah 3. Kemudian kita akan mencari yang namanya X. Si Y ini kita substitusi ke sini, sehingga X tambah 2 kali 3 sama dengan 10, maka X sama dengan 10 kurang 6 yaitu 4. Sehingga titik A ini adalah titik 4, 3. Sehingga titik A ini adalah titik 4, 3. Ya, ini dia ya. Oke, nah berikutnya langkah ketiga nih ya. Langkah ketiga adalah kita akan menentukan yang namanya garis lidik yang kita bentuk dari ini. Oke, dari fungsi tujuan. Nah, kita buat di sini ya. Di sini kita buat di sini. Z garis lidik. Jika Z sama dengan 3X tambah 4Y, maka garis lidik kita sebut K misalkan, yaitu 3X tambah 4Y, 3X tambah 4Y sama dengan KPK dari 3 dan 4 yaitu 12. Nah, garis ini akan kita gambarkan di sini. Oke. Pertama sekali adalah kita akan menentukan yang namanya titik potong. Oke. Jika X-nya 0, maka Y adalah 4Y sama dengan 12, Y sama dengan 3, betul ya? Nah, jika Y-nya yang 0, maka 3X sama dengan 12, maka X adalah 4. Nah, titik ini kita letakkan di sini, yaitu 1, 2, 3 di sini, 3, kemudian 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Oke, kita hubungkan ya. Ini kita hubungkan. Nah, ini dia. Oke, sekarang kita akan menentukan titik maksimum itu adalah titik yang nilai maksimum itu adalah nilai yang diperoleh dari titik pojok 11/2 0 kah atau 0,5 kah atau titik A. Oke, mari kita tarik garis lidik kita. Ingat, pada saat menggeser garis lidik haruslah selalu sejajar. Oke, kita tarik. Nah, titik yang sangat dekat terhadap garis lidik adalah 11/2,0. Maka 11/2,0 adalah titik penghasil minimum. Sedangkan yang terjauh ternyata adalah, nah ini titik A. Oke, inilah dia penghasil nilai maksimum. Oke, untuk memastikan, mari kita lakukan uji titik pojok. Oke, uji titik pojok. Titik yang pertama adalah titik 0,5, kemudian 11/2,0, dan yang terakhir adalah 43. Oke, di saat kita substitusikan ke fungsi tujuan, yaitu Z sama dengan 3X tambah 4Y. Oke, nanti kalian bisa mencoba di rumah ya. Oke, jika 0,5, masukkan ke sini 0,5, hasilnya adalah 20. 11/2,0 hasilnya 16,5, dan saat 4,3, ya kan, 43 hasilnya adalah 24. Maka terbukti benar bahwa maksimum itu diperoleh saat titik 4,3 dengan nilai maksimum, ini dia nilai maksimum, dengan nilai maksimum yaitu 24. Berikutnya adalah, oke, kita lihat di sini sudah terdapat grafik pada koordinat kartesius, ya kan? Nah, di sini sudah diberikan daerah arsir, terus juga titik-titik potong, titik-titiknya ada. Akan tetapi, ya kan, untuk menentukan nilai maksimal, kita tidak bisa secara langsung. Karena apa? Karena terlebih dahulu kita harus menentukan yang namanya titik potong ini.
Oke, kita misalkan titiknya adalah A. Kita harus terlebih dahulu menentukan titik A. Nah, bagaimana menentukan titik A ini? Otomatis adalah kita harus mencari, seandainya ini kita misalkan garis K, ini garis L, maka kita harus menentukan si garis K dan si garis L ini terlebih dahulu. Untuk apa? Karena titik A ini adalah perpotongan kedua garis ini. Oke, maka kita harus menentukan nama garis K juga garis L. Oke, untuk garis K ini dibentuk oleh titik ini 40 dan titik 08. Oke, sedangkan garis L ditentukan oleh titik 60 dan 04. Oke. Untuk menentukan nama garis K dan L, maka kita harus mengingat rumus. Rumus menentukan persamaan garis jika dua titik diketahui, yaitu Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Oke, sehingga titik-titik ini nanti akan kita substitusikan ke sini. Oke, sekarang kita akan menentukan garis K. Kita misalkanlah si ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Maka kita substitusikan ke sini. Oke. Maka Y kurang Y1 yaitu 0 per Y2 8 kurang 0 sama dengan, kemudian X dikurang X1 yaitu 4 per X2 yaitu 0 dikurang 4 sama dengan Y per 8 sama dengan Y per 8 X kurang 4 per minus 4. Oke, ini bisa dibagi 4, hasilnya adalah minus 2. Oke, minus 2. 8 bagi minus 4 minus 2 ya. Sehingga Y sama dengan kali silang minus 2X tambah minus 2 kali minus 4 adalah positif 8. Oke, sehingga ini kita pindahkan ke sebelah kiri. 2X tambah Y sama dengan 8. Inilah dia penamaan garis K, yaitu 2X tambah Y sama dengan 8. Oke, sekarang kita akan menentukan penamaan untuk garis L. Oke, caranya sama seperti tadi. Oke, sekarang kita akan substitusikan menjadi Y dikurang 0 per 4 kurang 0 sama dengan X kurang 6 per 0 kurang 6, ya kan? Ini jadi Y per 4 sama dengan X kurang 6 per minus 6. Dibagi 2 hasilnya 2, dibagi 2 hasilnya minus 3, kali silang minus 3Y sama dengan, kali silang minus 3Y sama dengan 2X kurang 12. Oke, kita pindahkan ini ke ruas kiri, yang ini ke ruas kanan. Menjadi 2X tambah 3Y sama dengan 12. Oke, inilah dia nama garis L, yaitu 2X tambah 3Y sama dengan 12. Nah, langkah berikutnya untuk menentukan titik A, kita akan melakukan proses eliminasi substitusi terhadap kedua garis ini. Oke, ini kita pindahkan ke sini. Diperoleh 2X tambah Y sama dengan 8. Kita kurangkan saja, ya kan, hasilnya ini habis. Maka 3Y kurang Y adalah 2Y sama dengan 12 kurang 8 adalah 4. Maka Y sama dengan 2. Nah, kemudian si 2 ini kita substitusikan lagi ke sini. Diperoleh 2X tambah Y, Y yaitu 2 sama dengan 8. Sehingga 2X sama dengan, pindah ke kanan, 8 kurang 2 adalah 6. Maka X sama dengan 3. Sehingga titik A ini adalah titik 32. Oke, titik A adalah titik 32. Nah, langkah berikutnya kita akan masuk ke garis lidik yang dibentuk dari ini. Ya, yaitu 5X tambah 4Y sama dengan KPK-nya. 5 dan 4 adalah 20. Oke, kita akan menggambarkan ini.
Tapi terlebih dahulu kita tentukan dulu titik potongnya. Jika X 0, maka Y-nya 5. Oke. Jika Y-nya 0, maka X-nya 4. Oke, kita letakkan di sini 05 40 ini. Oke, inilah dia namanya garis selidik. Oke, karena kita akan menentukan nilai maksimal, maka garis selidik ini akan kita tarik ke arah kanan. Oke, ke arah kanan dulu. Melewati 6. Nah, ini dia. Ternyata yang terjauh adalah 8. Maka ini penentu maksimal. Oke. Apakah si 40 yang merupakan titik pojok adalah penentu nilai minimum? Tidak. Jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang terjauh ternyata adalah 4. Oke, jadi konsepnya adalah semakin ke kiri biasanya dia adalah semakin minimum. Jika garis selidik berada di antara titik-titik pojok seperti ini. Oke, maka semakin ke kiri dia akan minimum, maka semakin ke kanan dia akan maksimum. Oke, kenapa seperti itu? Karena garis selidik ini bisa saja kita tarik ke arah titik yang mendekati 00. Seperti ini ya. Maka seandainya garis selidiknya berada daerah ini, maka seandainya garis selidik di sini warna ungu, maka seandainya ini adalah garis selidik, maka titik terdekat ke arah garis selidik adalah ini 04. Maka inilah minimum. Dan terjauh tetap ini si 08. Oke, maka ini minimum dan ini maksimum. Oke, untuk membuktikan, mari kita lakukan uji titik pojok. Kita uji titik-titiknya yaitu 04, kemudian 08, berikutnya adalah 32, 40, dan 60. Dengan fungsi tujuan 5x tambah 4y. Oke. Di saat x-nya 0, y-nya 4, maka nilainya 16. Caranya adalah substitusikan ke sini langsung nanti ya. Berikutnya saat x-nya 0, y-nya 8, hasilnya 32. Di saat x-nya 3, 15. Di saat y-nya 2, 8, 15 tambah 8, hasilnya adalah 23. Oke, kemudian titik 40, hasilnya 20. Dan titik 60 hasilnya 26. Oke, dari sini kita bisa melihat bahwa maksimum itu yaitu 32 diperoleh saat titiknya 08. Oke, sehingga nilai maksimum adalah 32. Oke, demikianlah penjelasan saya mengenai program linier, yaitu menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik. Semoga anak-anak semua mengerti dan memahami apa yang telah saya sampaikan ini. Terima kasih telah menonton videonya dan mohon dukungannya demi keberlangsungan channel saya ini dengan memberikan like, komen, maupun subscribe. Terima kasih. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Bye-bye.